Oke, kita bakalan tes gaming di laptopnya Asus VivoBook Pro 14 yang baru aja kita review beberapa hari lalu. Nah, kenapa kita melakukan seperti ini? Karena pertama ada yang komen, ada 3 orang yang komen, dan kita juga mau nyobain nih konsep baru untuk pengetesan gamingnya. Jadi kalau kalian penasaran untuk performa laptop tipis seperti ini bisa main game atau enggak, mending langsung aja kita bumper dulu. Selamat datang di channel Nyantai dengan gua Ali. So di channel ini biasa kita ngebahas tentang teknologi, biasa review dan juga riset sesuatu. Jadi kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastiin juga nih aktifin notifikasinya untuk video terbaru dari kita nantinya. Oke, so ini dia Asus VivoBook Pro 14 OLED ya yang udah kita review dan banyak yang ngetes, banyak yang minta lah buat kita mainin tes gamingnya. Jadi kita udah lakukan beberapa game udah kita download juga. Dan di sini gue juga udah screen record bersama si Gary sebagai operator di bawah sini. Jadi untuk gamenya sayangnya untuk yang di layar bakalan jadi full HD doang ya, nggak pure dari layarnya ini. Dan gue nggak sengaja di OBS-in sini juga pasti bakalan memakan processing juga. Ya kan semua orang nggak bakalan main game sambil record kan. Jadi gue pengen tahu pure performance-nya dulu dari si laptopnya ini. Oke, di sini kita bakalan lihat dulu apa aja sih yang ada di VivoBook 14 kali ini gitu. Pertama dari spesifikasi ini udah oke banget. Dia udah pakai Intel i7 11370H, jadi yang udah pakai CPU laptop gaming yang entry level juga. Dan dia juga udah menggunakan GPU-nya dari si Nvidia GTX 1650. Jadi ini secara spek sih harusnya udah bisa bermain game banget. Tapi di sini gue juga udah di lobby gamenya, lobby game CS:GO. Yang gue bisa lihat di sini pasti dari layarnya ya udah aman banget ya kalau dari FPS-nya, tapi di sini untuk suaranya ya maksimum performance fan-nya lah ya. Jadi agak sedikit bising, tapi karena untuk laptop tipis ini jadi tidak seberisik laptop gaming pada umumnya. Oke, jadi langsung aja kita bakalan tes dulu untuk di game CS:GO-nya. Oke nih gue udah main game CS:GO ya. Sejauh ini gue mainnya di 60 FPS rata ya. Dan untuk FPS-nya sendiri juga gue suka banget nih, kayak nggak ada ya apa sih namanya freeze frame gitu. Lebih umumnya sih ini kayak agak dikit delay aja sih, delay internetnya gitu, bukan terlalu masalah gimana juga. Dan by the way gue juga udah menggunakan game ini di resolusi 2K nya, jadi kita bisa katakan ini aman ya untuk main game di full resolusinya. Kita nggak perlu turunin dulu resolusinya, tapi yang perlu diketahui ya itu kelihatannya kayak agak gimana ya, karena di OBS sendiri dia cuma ngerekam di Full HD. Kita nggak punya capture card untuk 2K nya. Aduh, susah ya ngobrol sambil main game gitu ya. Tapi ya di CS:GO itu aman banget. Oke, game kedua Shadow of Tomb Raider. Di sini kita main game beberapa saat dulu sebentar. Untuk saat ini sih aman ya. Cuman FPS-nya itu stuck-nya di sekitar 40 sampai 45. Ini lagi di 42 FPS. Dan ini pun di settingan yang defaultnya didapat itu adalah di bukan full, di high malah. Jadi cukup oke ya, cukup outstanding juga untuk sebuah laptop tipis seperti ini. Kita agak main game sedikit dulu, nanti kayak lu di-cut sedikit aja kok. Masih oke ya, grafiknya juga keren gitu, apalagi dengan perpaduan OLED gitu ya, gue suka banget. Sayangnya aja nih, ini GPU-nya belum dapet yang RTX gitu, jadi belum bisa mendapatkan yang bagus nih gitu. Apalagi gue kalau misalnya ada DLSS-nya gitu ya, ini bisa banget nih FPS-nya di boost gitu. Cuma untuk sejauh ini udah oke lah. Untuk game AAA di 40 FPS nih, ini cutscene bisa sampai 50, masih sangat playable lah. Kita kan nggak butuh FPS tinggi, yang penting imersivitasnya dalam gamenya aja sih. Oke, ini udah di bagian perkampungan ya. Ini FPS cukup masih stabil, tapi kadang sampai nyentuh ke 39. Tepan ini udah stabil nih, di 43 sampai 45 lagi balik ke normalnya seperti sebelumnya. Jadi ya ini gue bisa katakan di game Lara Croft ya, si Tomb Raider ini udah oke banget buat dimainin di Asus VivoBook ini. Mungkin kita langsung aja ke scene selanjutnya. Oke, ini game Valorant dapat default settingannya di medium. Di sini gue dapat FPS di sekitaran 100 FPS-an ya. Tadi sempat di 120 FPS, tapi ini mati sempat turun, tapi nggak masalah karena kita lagi mati. Cuman kalau lagi in game ya, dia dapat di 100. Oke, sesuai juga dengan FPS yang ada di layar ya. 90 Hz 100 FPS tuh benar-benar kayak memaksimalkannya juga. Dan ini gameplaynya sangat menyenangkan ya, apalagi layar OLED, warnanya cakep banget dan lebar juga. Nah, gue juga jago gitu di sini, jadi enak gitu mainnya. Jadi kalau kalian cuma sekedar buat main Valorant sini udah ya, ini mah laptopnya sangat bisa melibasnya gitu. Oke, ini game Genshin Impact, gamenya Aldira ya. Yoi, langsung manyun nih kayaknya. Di sini lumayan ya, di settingan defaultnya dapat medium, lancar banget. Tapi sayangnya kalau kita lihat dari FPS-nya dia itu di sekitaran 40 FPS lah. Ini gue lagi lawan bos juga di sini.
Ini cukup oke ya, walaupun item gue jelek banget nggak apa-apa, gue udah lama nggak main ini gitu. Dan jadi kalau kalian mau main game Genshin Impact, game-game yang cukup itu ya, ini aman banget di Asus VivoBook Pro 14. Ini cukup aman ya, gambarnya enak banget ya, layar OLED-nya yang lebar juga di 2,8K. Jadi benar imersif banget ya gambarnya ya, jadi kalian bisa aja memainkan game ini di laptop anda kalau misalkan kalian beli Asus VivoBook Pro 14. Let's go, next game. Oke, ini GTA 5 ya, seperti biasa story mode yang baru awal-awal. Gue udah setting dapat manualnya, maksud gue defaultnya itu di high semua rata. Dan FPS ini cukup naik turun, sempat di 40, kadang 30 gitu. Ini tadi lagi di 39-an. Jadi untuk sekedar triple A ini masih enak ya menurut gua gitu. Masih menyenangkan gitu. Masih playable, apalagi ya ini bukan game e-sport. Tidak terlalu muluk-muluk lah untuk dapetin FPS tinggi gitu. Ini sekarang gua nyobain main game Dota, gua sekalian flexing nih ya. Gua main Invoker sekarang, wah gua mau udah jago banget. Harusnya gua masuk TI, ini mau gak? Gitu cok. Walaupun nggak ini juga ya, ya udahlah. Tapi gue rasa masih playable. Tapi cuman gue saranin sih buat make keyboard eksternal gitu, kayak keyboard yang TKL. Ini kayaknya kalau make keyboard ini, iya kurang. FPS-nya dapat 60-an tadi kalau full. Cuman ini standar 70 sih. Kalau ngomongin FPS oke lah. Tapi kalau main gameplay secara keseluruhan, mungkin kalau main-main hero-hero kayak PA, Phantom Assassin bisa lah, karena kan nggak banyak pencetan. Cuma kalau yang butuh-butuh kayak fast-hand gitu ya, gue rasa butuh keyboard itu doang sih. Iya. Ini sekarang main PS pakai tim kesukaan gue, yang mungkin lu semua akan ketawa dan mempertanyakan ya, yaitu Arsenal melawan rival abadi MU. Kemarin dia menang loh. Kalah. Kemarin ini waktu video di record, tim gue nih fun fact kalah ya sama tim tier 2 ya. Jadi agak malas sebenarnya gue main kayak gini nih. Jadi 1-0 ya lawan Nottingham Forest. Aduh ya udahlah. Tapi buat main PS sih asik sini sih. Ini FPS 40 mah oke banget. Hah? Iya oke nih, gambar juga bagus. Karena layarnya kali dia. Gol dong ini dong. Kasih blue yang bagus tuh videonya. Iya. Ya. Kok dia diam ya? Gol! Nggak sengaja. Tendangannya nggak ada tenaga ya. Ada cu, sengaja itu. Gila lu Aubameyang dengan klasik selebrasi. Gila deh. Wah, gila lu. So mungkin itu semua yang udah kita tes di sini, ada 7 game. Kalian bisa cek aja apakah ada referensi game yang kalian suka. Ya bisa jadi bantu banget ketika kalian pengen beli si Asus VivoBook Pro 14 OLED ini. Secara overall semua game itu sangat playable ya, walaupun ada beberapa game yang gak memberikan FPS tinggi. Tapi ya karena di sini ada yang kebutuhannya AAA atau nggak e-sport, gue bisa katakan ini masih di ranah yang oke lah. Di AAA itu kita bisa dapat di 40-an FPS dengan default settingannya, dan e-sportnya itu ada yang di 60 kayak CSGO dan Valorant bisa sampai 100 juga. Itu menurut gue masih aman banget. Jadi kalau kalian mau lagi pusing kerja, abis kerjain tugas-tugas yang pakai laptop ini dan pengen main game, ya kalian bisa install game ini ya dengan aman juga, nggak usah takut ini bakal nge-lag atau enggak. Mungkin kita bisa, bukan kita sih, mungkin kalian juga bisa coba-coba di game-game lain karena di sini base-nya udah aman. Mungkin di game AAA lain atau mungkin e-sport lain pun masih playable di laptop ini. So, gimana menurut kalian tentang video kali ini? Kalau kalian suka silahkan aja komen, ataupun mau kasih pendapat tentang si laptopnya silahkan banget. Dan seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel Nyantai kalau kalian belum, dan aktifin juga notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari kita nantinya. Dan follow Instagram kita juga di Nyandote, dan follow IG pribadi gua di Aldianotes. Mungkin juga kalian bisa follow IG teman-teman kita juga, ada si Gary sama Al di sini. Dan ya udah gitu aja video gua kali ini. Oh ya jangan lupa untuk follow join Discord kita yang linknya ada di deskripsi juga ya. Oke? Jadi sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.